tersinggung itu kan dimulai dari merasa harga dirinya terusik apa yang dikatakan orang lain, apa yang dilakukan orang lain, kemudian apa yang dipikirkan orang lain pun kita mungkin bisa berpikir lebih positif, jangan berpikir negatif gitu ya, supaya untuk mengatasi konflik yang ada atau ketersinggungan yang ada di lingkungan komunitas kita. Kita yang harus menjaga diri kita sendiri gitu ya, supaya kita itu tidak mudah tersinggung tadi, akhirnya yaitu berpikir positif lah. Halo sahabat Askara Channel, kita berjumpa lagi bersama saya di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan seperti biasanya juga, kalau di awal bulan pasti saya ditemani oleh Ibu Eti Rahmawati. Terima kasih ya Bu Eti ya, selalu setia, pokoknya pasti kita ngobrol terus nih awal bulan. Ya, dan yang menarik gitu hal yang menarik dan sehari-hari ya pastinya, yang bisa mungkin kita petik pelajarannya lah untuk kehidupan sehari-hari. Dan kali ini topiknya kita akan belajar bersama-sama untuk mengatasi rasa tersinggung, Bu. Kan kalau ini juga sehari-hari ya pastilah kita pernah merasa tersinggung atau mungkin pernah juga menyinggung orang lain gitu. Dan ada banyak alasan ya orang bisa tersinggung itu kenapa. Kadang malah justru karena hal yang sangat sepele begitu ya Bu ya. Kan kita juga sering lihat di berita begitu, tersinggung karena misalnya tidak disapa, ya. Pria ini memukul dan lain-lain, itu contoh ekstrimnya tapi ya Bu ya. Jadi bahwa hanya karena tersinggung ini bisa menimbulkan hal-hal yang lebih buruk begitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu, kira-kira apa aja sih faktor yang bisa memicu orang untuk kok merasa tersinggung seperti itu gitu ya, dan kok bisa beda-beda begitu setiap orang itu ya tersinggungnya karena apa? Iya, memang bisa saja orang itu tersinggung karena perkataan atau karena sikap ya, memang. Cuman memang kalau dilihat kenapa orang cepat tersinggung itu sebenarnya tersinggung itu kan dimulai dari merasa harga dirinya terusik. Harga dirinya pasti terusik, akhirnya dia tersinggung gitu. Kenapa harga diri itu terusik? Karena biasanya justru orang yang mudah tersinggung itu biasanya memiliki nilai dirinya terlalu tinggi. Boleh dikatakan itu orang yang sombong begitu ya. Kalau kita katakan biasanya kadang-kadang orang yang sombong, atau juga bisa jadi orang itu tidak pernah menerima kritik dari orang lain. Yang dia tahu hanya pujian. Terlalu banyak itu kayaknya menerima pujian yang dia terima, sehingga membuat dia tidak siap dengan sesuatu. Mungkin nggak, kalau membuat orang tersinggung nggak sampai kritik yang tajam sih kadang-kadang hanya sepele itu pun membuat orang tersinggung gitu. Itu karena dia nggak siap dengan itu. Atau bisa jadi juga dia itu terlalu berpikir negatif sama orang yang ngomong, bisa jadi kan begitu ya. Jadi dia berpikir, ini pasti karena saya. Ini karena dia tersinggung, dia ngomongin karena dia nggak suka sama saya, jadi dia tersinggung gitu. Padahal belum tentu intensi dibalik perkataan itu belum tentu gitu. Itu untuk dirinya gitu ya. Kemudian ada juga orang yang cepat tersinggung itu karena dia menyembunyikan sesuatu. Contoh misalnya, kalau kita ngomongin rame-rame ngomongin soal perselingkuhan misalnya, dia karena dia menyembunyikan diri atau dia melakukan perselingkuhan itu, kemudian dia tidak berani otomatis kalau orang berselingkuh mana mau dia belak-belakan gitu pasti dia bersembunyi di situ, ada sesuatu yang disembunyikan, kebohongan yang disembunyikan. Kemudian ketika orang ngomong gitu tersinggung dong akhirnya. Bisa jadi kok marah-marah sendiri atau apa, orang lain yang bingung jadinya. Padahal sebenarnya orang tidak bermaksud untuk menyinggung dia, tetapi dia merasa tersinggung karena ada kebohongan yang dia ternyata dibongkar sama orang. Padahal orang mungkin tidak bermaksud membongkar kebohongan orang itu. Hanya itu ekstrim ya kalau tersinggung. Itu ya beberapa hal yang membuat orang sering kali tersinggung ya begitu itu. Jadi karena berpikir negatif, karena ada kesombongan dalam dirinya, atau ada kebohongan. Nah itu yang membuat
cepat sekali orang Cepat, jadi tersinggung iya. gitu Jadi ya. faktor-faktornya yang bisa memicu ya. Benar. Jadi faktor lebih ke memang orang masing-masing ya Bu ya. Betul. Misalnya juga mungkin ada yang tersinggung karena masa lalunya mungkin, Benar, ya itu yang mungkin bagian. orang lain nggak tahu, tapi bagi dia, Ya. aduh jangan bahas-bahas, mungkin dia ada masalah mungkin dengan ibunya, Ya. mungkin orang yang berbicara yang tinggi tentang ibunya bisa saja dia Iya, malah merasa benar. tersinggung begitu ya Bu ya. Kepahitan-kepahitan yang belum Iya. selesai memang bisa membuat orang Mudah mudah tersinggung. tersinggung. Dan mungkin juga kalau lebih luas mungkin kalau perbedaan ini ya, latar belakang juga Ibu. Misalnya orang Jawa dengan orang yang lain itu bisa juga ya Bu. Kayaknya sering kita Seringkali alami. terjadi gitu karena berbeda karakter Iya. atau berbeda budaya juga bisa. Iya, berbeda gitu. budaya itu. Kan orang yang Jawa yang lembut, yang bukan lembut sih sebenarnya, Iya. halus ya. Iya. Lembutnya orang Jawa kadang-kadang juga menusuk loh padahal. Iya. Tapi Iya. dengan orang yang mungkin dari luar itu yang kasar gitu, gak klop, jadi gampang tersinggung gitu. Iya, ya. Jadi banyak sekali memang faktor yang bisa membuat orang itu tersinggung. Benar. Atau juga kita jadinya menyinggung orang lain. Benar. Nah, Bu Eti, kalau misalnya kan memang mungkin ada kejadian yang kita tidak sengaja begitu menyinggung orang lain, tapi mungkin orangnya terlanjur merasakan sakit hati itu, terlanjur kok begini perlakuannya begitu. Nah, bagaimana Bu caranya mungkin supaya kita ini tidak memperburuk keadaan, atau misalnya kalau udah keadaan yang terlanjur itu sebenarnya kita tuh nggak tahu atau kita tidak punya tujuan untuk menyinggung secara langsung gitu. Bagaimana Bu kita mengatasinya sih ya, kalau menurut saya ya memang kita harus tidak memperbesar masalah itu lagi ya. Misalnya kita sudah membuat orang tersinggung, kita malah lebih meninggi lagi. Tapi yang harus kita lakukan mungkin ya kita tenang dulu lah. Kemudian paling utama sebenarnya paling enak kalau kita bicara dengan orang itu, kemudian kita minta maaf. Ada sesuatu yang mungkin membuat dirimu tersinggung, atau sapa kalau teman, kamu merasa tersinggung dengan saya, atau kalau mungkin sapa bapak atau ibu tersinggung sama saya dengan tentunya dengan kata-kata yang lembut, yang halus gitu ya, bukan tambah malah menindih yang menjadi memperburuk masalah, tetapi kita bisa lakukan dengan itu, bicara dari hati ke hati. Kemudian ya kita cobalah mencari solusi bersama. Apa sih yang harus saya lakukan supaya kalau teman kan bisa kamu gitu ya, kamu tidak lagi tersinggung, supaya kamu tidak lagi sakit hati terhadap saya, apa yang bisa saya lakukan? Mungkin kita bisa lakukan seperti itu supaya hubungan itu tetap terjalin dengan baik dan tidak mengalami keretakan, saling tidak menyapa misalnya, karena yang sering kali membuat saling ketersinggungan itu orang-orang yang ada di sekitar ya, komunitas yang ada, biasanya itu. Kenapa kok kita harus menghancurkan komunitas yang baik itu hanya dengan ketersinggungan seperti itu? Jadi lebih baik ya kita bicara yang baik, kita bicara dari hati ke hati, minta maaf kalau memang ini, dan jelaskan mungkin kalau memang dia punya kekurangan, mungkin kita bisa bicara dengan baik. Mungkin inilah yang menjadi kekuranganmu sehingga harusnya diperbaiki. Misalnya seperti itu, jadi bisa membuat tidak memperburuk. Iya, walaupun itu sudah, aduh kan rasanya nggak enak juga ya Bu kalau kita ternyata tahu, oh ternyata dia tersinggung dia tersinggung ya, padahal gitu. Kok nggak sengaja bahkan sakit itu. hati. Iya, sakit hati gitu. Dan itu mungkin hal sepele, kadang mungkin nggak disapa, padahal mungkin kelewat ya Bu, mungkin nggak kelihatan apa gimana. Kadang-kadang gitu loh orang. Ada yang gitu, oh dia nggak mau nyapa aku lagi gitu kan. Padahal mungkin karena dia lagi mikir apa gitu. Atau mungkin nggak lihat. Iya, ngomong kok nggak didengerin, kenapa? Iya. Jadi balik lagi ke diri sendiri, tapi selalu bisalah kita memperbaiki, artinya tidak memperburuk keadaan itu ya. Kalau memang sudah terlanjur menyinggung, malah jadi belajar ya Bu ya. Jadi mungkin bisa tahu, oh ternyata kalau dengan orang ini, tahu kan karakternya seperti apa. Gitu. Jadi jangan diulang lagi yang seperti ini. Oh kalau dengan orang ini kita ngomong, mungkin karena juga sesama teman juga kita ngomong ya, mungkin terdengar orang lain kasar, tapi kan itu sebenarnya akrab begitu ya. Jadi kan tergantung orang-orangnya ya Bu. Betul sekali ya. Dan tapi bagaimanapun juga kita pasti bisa mencegah ya supaya itu tidak terjadi gitu, supaya tidak
kalau bisa ya janganlah sampai menyinggung atau dengan sengaja begitu. Mm-mm. Jadi dalam hal berinteraksi, dalam hal kita mengapresiasi misalnya orang lain itu apa saja hal yang harus kita perhatikan supaya ujungnya itu tidak sampai menyinggung gitu. Menyinggung Mencegah orang kan lain, lebih ya. baik daripada itu tadi ya, mengobati begitu. Mengobati, Jadi ya. sebelum menyinggung apa yang harus kita perhatikan Bu? Ya, supaya memang tidak kita harus mengenal sih sebenarnya ya, mengenal karakter orang masing-masing yang ada dalam komunitas kita. Biasanya komunitas kita tempat bekerja, kemudian mungkin lingkungan lebih luas lagi di gereja misalnya, atau di masyarakat, di lingkungan teman-teman, kemudian yang kalau yang paling kecil di lingkungan keluarga ya, bukan hanya keluarga inti. Kalau keluarga inti itu masih gampang ya, seorang tiap hari ketemu pasti tahu karakternya kayak apa gitu ya. Kadang tiap hari ketemu pun belum tahu itu ya. Nah itu makanya. Kemudian kalau sudah keluarga besar kadang-kadang terjadi, apalagi kalau bisa rasakan orang-orang yang sudah berkeluarga dengan ipar-ipar misalnya, dengan mertua gitu, itu kadang-kadang ada terjadi yang apa ya, karena itu kan namanya komunitas. Nah, kita harus belajar memang untuk memahami karakter masing-masing orang. Jadi ketika kita berkumpul dengan seorang, dengan sekelompok orang, kita harus tahu sih, oh kalau orang ini nggak mungkin saya bicara kasar. Kalau orang ini saya bicara belak-belakan bisa. Kalau yang seperti punya karakter seperti ini yang gampang sedih, jangan cerita-cerita yang sedih gitu ya. Kemudian jangan dibiasakan untuk menyindir ya. Lebih baik kalau kita ada sesuatu yang misalnya teman kita tidak baik gitu ya, yang kita mau supaya dia memperbaiki, nah kita lebih baik langsung ngomong lah gitu. Jangan dibiasakan menyindir-menyindir. Kalau menyindir-menyindir itulah membuat kadang-kadang orang tersinggung. Yang susah kita sebenarnya menyindirnya satu, yang kena yang lain. Yang lain. Itu kan berbahaya ya. Mending yang kena satu, mungkin yang sekelompok itu juga merasa tersinggung bagaimana ya. Nah, seperti itu harus kita hindari gitu ya. Kemudian selalulah berpikir positif terhadap apa yang dikatakan orang lain, apa yang dilakukan orang lain, kemudian apa yang dipikirkan orang lain pun kita mungkin bisa berpikir lebih positif, jangan berpikir negatif gitu ya, supaya untuk mengatasi konflik yang ada atau ketersinggungan yang ada di lingkungan komunitas kita gitu ya, supaya kita tahu, ketika kita tahu karakternya, kita berusaha untuk tidak ngomong-ngomong seenaknya gitu, supaya tidak menyinggung. Kadang-kadang bercanda itu juga harus berhati-hati. Ada orang yang nggak bisa bercanda gitu ya, atau bercandanya kena lah di dia gitu ya, pas tidak tepat, kena lah di orang itu, akhirnya dia tersinggung. Nah, memang dalam sebuah komunitas kita ya harus berhati-hati dalam berbicara, bertindak, itu harus berhati-hati. Nah, itu harus kita atasi ya itu tadi ya, supaya jangan sampai terjadi ketersinggungan di antara komunitas kita. Itu jadi jangan sampai menyindir itu tadi yang mungkin agak susah ya Bu ya, karena mungkin kita juga ya, maksudnya kita sendiri lah ya dalam pengalaman pasti juga pernah begitu yang dua kali, karena mungkin lebih gampang menyindir daripada konfrontasi langsung seperti itu. Jadi kadang ada orang yang nggak bisa langsung konfrontasi, nggak bisa gitu. Tapi ada orang yang disindir sampai capek juga nggak tahu juga kalau dia nggak merasa tersinggung juga gitu. Nggak merasa, jadi ada juga yang benar-benar malah cuek begitu ya Bu ya, disindir bagaimana rupa juga tetap ini. Jadi itu yang harus hati-hati, apalagi kita mungkin ada di kelompok yang besar seperti keluarga. Pas mungkin pertemuan keluarga mungkin lebaran besar, beberapa waktu lalu kan banyak juga ya Bu, saya jadi teringat kan banyak juga yang membahas kalau pertemuan keluarga besar pasti akan ada tante-tante atau apa yang menanyakan bagaimana sudah punya salon atau belum, ada segala macam ya kan. Bahkan ada kayaknya video ada yang sampai pingsan apa gimana karena takut begitu ditanyakan. Sampai menghindar gitu ya. Itu kan mungkin kita tidak tahu ya apakah pertanyaan itu pun ternyata bisa menyinggung juga begitu, pertanyaan yang sesederhana itu begitu. Bercanda gitu. Mungkin dalam mungkin untuk supaya akrab atau apa, tapi ya itu karena kita tidak tahu, sebaiknya kita berhati-hati begitu. Jadi jangan langsung dan melihat situasi dulu seperti itu ya Bu ya. Nah ini berbicara tentang kita yang menyinggung orang lain begitu Bu. Nah
Bagaimana dengan kita sebaliknya ya Bu, kalau misalnya kita yang merasa tersinggung ini. Kan ada orang-orang yang tadi mudah tersinggung, cepat tersinggung, ada yang memang tersinggung karena mungkin memang perkataan yang sangat menyakiti begitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang yang mudah tersinggung, cepat tersinggung gitu, begitu. Bagaimana kita mengatasi hal itu Bu? Ya memang kita harus belajar memahami tadi ya. Sebenarnya untuk kita sendiri itu harus banyak belajar gitu. Bagaimanapun hidup kita itu kan nggak mungkin menyendiri, nggak mungkin seorang diri gitu. Pasti ada komunitas yang kita ikuti. Jadi kita belajar untuk tidak gampang untuk mendengar orang lain berbicara itu langsung berpikir negatif gitu ya. Kita belajar untuk supaya kita sendiri itu bisa merasakan bahwa orang ini mengatakan seperti ini untuk kebaikan kita misalnya. Nah, itu memang belajar menerima ya, menerima orang lain dengan karakter orang lain. Memang akan kembali lagi untuk kita memahami karakter orang lain. Kalau misalnya saya sama Kak Ita, Kak Ita suka ngomongnya ceplos-ceplos sama saya. Harusnya saya nggak tersinggung karena saya sudah tahu gitu karakternya Kak Ita seperti apa. Nah, itu kita belajar benar gitu. Belajar benar untuk memahami karakter orang lain. Ketika kita bertemu dengan komunitas-komunitas itu, otomatis kita tidak akan pernah tersinggung karena kita tahu bahwa dia sebenarnya tidak punya niat apapun untuk menyindir kita. Tidak punya niat apa-apa, hanya itu suatu candaan gitu. Memang perlu berbesar hati gitu ya. Rendah hati juga ya. Rendah hatinya, berbesar hatinya ketika kita berkumpul dengan komunitas itu agar kita sendiri tidak tersinggung kan dengan hal seperti itu. Untuk mencegah hal itu memang harus kita pahami benar. Jangan berpikir negatif tentang orang lain, itu sangat penting. Selalu berpikir positif ya. Jadi mungkin ketika suatu saat ada orang yang tidak enak dengan kita, mungkin karena kita harus bisa berpikir positifnya begini. Mungkin karena dia sedang ada masalah yang lain. Meskipun sebenarnya ya orang itu memang nggak suka sama kita. Bisa jadi. Tapi kita yang harus menjaga diri kita sendiri gitu ya, supaya kita itu tidak mudah tersinggung tadi. Akhirnya yaitu berpikir positif lah sama orang ini. Pasti dia ada masalah atau mungkin dia tidak memahami saya. Kita harus berpikir seperti itu. Memang sangat perlu gitu untuk kita berpikir seperti itu. Jadi harus mencoba memahami diri sendiri dan orang lain juga gitu. Mungkin kita tersadar, ternyata kok aku nih mudah tersinggung ya. Sedikit-sedikit kok ternyata baper atau apa dan segala macam. Itu berarti butuh memahami diri sendiri. Dan juga berkaitan dengan orang lain begitu. Paham memang ternyata stylenya atau karakter orang lain itu memang seperti itu gitu ya. Jadi ya kalau kita yang tersinggung ya kita yang capek sendiri begitu ya. Dan harus selalu positive thinking terlebih dahulu. Iya, benar. Walaupun memang orang itu dengan sengaja atau memang itu tapi kita tetap positif. Iya, atau memang orang itu memang tidak suka atau punya hal-hal yang lain, itu kita tetap meresponnya harus dengan positive thinking dulu begitu. Seperti yang poin yang Bu Eti sampaikan di awal ya, bahwa ini juga berkaitan dengan harga diri ya. Betul. Ya, jadi kalau kita mudah tersinggung mungkin juga kita harus periksa juga ini, apakah kita ini merasa mungkin lebih dari orang lain atau apa kok mudah tersinggung seperti itu ya. Ya baik, jadi itu kita sudah belajar banyak ya Bu ya tentang bagaimana kita harus berhati-hati dalam menyinggung orang lain dan juga melihat ke diri sendiri begitu. Tidak gampang tersinggung. Tidak gampang tersinggung, tidak terlalu sensitif terhadap hal-hal yang ada di luar. Dan ini mungkin terakhir Bu ya, sebagai kesimpulan mungkin Ibu Eti bisa menyampaikan kepada teman-teman di Askara Channel tentang mengatasi rasa tersinggung ini Bu. Nah, kalau kita ini nggak mungkin kita itu tadi saya katakan nggak mungkin kita itu hidup sendiri, pasti kita punya komunitas. Nah, ketika kita hidup bersama dengan komunitas yang lain, memang perlu kita belajar untuk memahami orang lain. Nah, seperti firman Tuhan dalam kitab Roma itu, kalau kita belajar di kitab Roma itu, kita itu sudah ditebus oleh Tuhan, kita itu sudah dimerdekakan. Sebagai orang merdeka, kita kan nggak punya hati yang
buruk, tidak punya hati yang jahat. Harusnya seperti itu Harusnya, sebagai orang yang ditebus dan dimerdekakan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita belajar supaya kita itu juga melayani orang lain. Kita harus melayani melalui tadi memahami orang lain, tidak seenaknya saja untuk kita sendiri. Kita tidak seenaknya saja ngomong sehingga tidak peduli. Gak tahu pokoknya karena saya pengen ngomong saja. Tidak peduli dengan orang yang ada di sekitar. Padahal itu sangat penting. Apa yang keluar dari mulut kita, kadang-kadang orang itu hanya melihat satu kata saja, itu sudah diingat seumur hidup. Itu penting untuk kita belajar untuk mengekang diri kita. Nah, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dalam hidup kita sudah dimerdekakan. Marilah kita belajar untuk melayani mereka itu dengan cara seperti apa ya? Dengan cara memahami orang lain yang ada di sekitar kita, dan kita tidak seenaknya saja ngomong seenaknya sehingga menyinggung orang lain, membuat orang lain tersinggung. Bahkan mungkin kadang-kadang kita dihindari orang hanya karena tidak ingin orang ketemu kita, karena kita ngomongnya terlalu kata-katanya atau perbuatan, tindakan, sikap kita terlalu yang tidak menyenangkan, yang tidak membuat dia tersinggung. Nah, untuk kita tetap baik dalam komunitas, kita belajar untuk paham orang lain, berpikirlah positif, tidak berpikir negatif, dan kita justru melayaninya dengan cara mengerti orang lain tadi. Rendah hati ya, tidak sombong seperti di awal kita bicara yang orang yang bisa mudah tersinggung itu biasanya orang yang tidak ingin sombong karena tidak ingin harga dirinya direndahkan, tergores sedikit aja. Begitu mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Eti untuk sharing kita hari ini, dan saya juga belajar banyak juga ya ini bagaimana untuk memahami orang lain, dan terlebih lagi untuk kita sebagai orang percaya ya, karena kita sudah dimerdekakan itu. Jadi justru kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya, tidak justru dengan seenaknya seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Eti, dan terima kasih juga untuk kebersamaan kita Sobat Askara Channel. Pastinya kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya di Bincang Kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.